Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan sejawat dari IDI. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di media Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun. Terima kasih Dr. Nuraida telah bergabung di Zoom meeting ini, yang nantinya akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini tentang update vaksinasi lansia sesuai dengan rekomendasi PAPDI. Bapak Ibu sekalian, bahwa mulai hari Senin tanggal 18 Oktober sampai tanggal 23 Oktober ini ada acara gebyar vaksinasi lansia. Dan dalam rangka Hari Bakti IDI, yaitu pada tanggal 24 Oktober ya Hari Bakti IDI-nya, tapi kegiatan kita sudah diawali di hari ini, yaitu tentang update vaksinasi lansia ini, kemudian di hari Senin nanti kita ada bakti sosial. Bakti sosialnya berupa pembagian telur bagi lansia yang datang untuk vaksinasi COVID-19. Dan teman-teman IDI nanti bergabung dengan teman-teman dokter yang ada di puskesmas untuk melakukan konseling kesehatan kepada para lansia atau bahkan mungkin memberikan pengobatan juga sehingga lansia ini nantinya bisa benar-benar siap untuk dilakukan vaksinasi, benar-benar PD gitu. Baik yang divaksin maupun yang melakukan vaksinasi dengan didampingi oleh teman-teman IDI semua, itu vaksinatornya lebih percaya diri. Itu harapannya. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya ulangi sekali lagi ya paparan saya tentang kegiatan pembagian 1 juta telur dalam gebyar vaksinasi lansia ini supaya lebih jelas sebelum nanti paparan dari Dr. Nuraida. Paparan ini juga sudah kami sampaikan tadi jam 11 kita rapat koordinasi dengan para kepala puskesmas, kemudian dengan para organisasi profesi lainnya, dengan PKK, Dinas Peternakan, dan Dinas Lintas Sektor terkait. Nah, kali ini untuk teman-teman IDI juga ya supaya sama persepsinya ingin saya paparkan kembali. Untuk yang tadi sudah mengikuti sesi pertama jam 11 supaya lebih hafal lagi ya Dr. Amrul, Dr. Doni mungkin kedua kalinya ini. Siap Bu Ana. Mengapa lansia ini menjadi sasaran prioritas vaksinasi COVID-19? Karena kita tahu bahwa lansia adalah kelompok rentan karena kekebalan tubuhnya menurun seiring bertambahnya usia. Pada saat terinfeksi COVID, maka berbahaya sekali, bisa semakin parah karena ada penyakit komorbid. Dan seringkali lansia yang sakit itu kan tidak bisa mandiri, sehingga banyak orang-orang di sekitarnya yang harus merawatnya. Nah, ini adalah sangat berbahaya sekali menjadi klaster penularan di sekitarnya. Untuk itu, kenapa orang lanjut usia ini perlu kita lakukan, kita lindungi dengan memberikan kekebalan secara pasif dengan cara vaksinasi ini. Ini adalah cakupan vaksinasi di Tulungagung. Datanya sampai 13 Oktober dan terus berjalan sampai saat ini, cuma data sampai hari ini saya terakhirnya dapat data 13 Oktober ini. Jadi untuk kita fokus ke lansia saja, guys. Lansia kita vaksin satunya masih 27%.
yang sudah genap vaksin 1 dan 2 15%. Sedangkan untuk penurunan level PPKM ya, kalau Tulungagung sekarang masih di level PPKM 3, untuk turun level ke PPKM level 2 itu kita masih terganjal di jumlah cakupan vaksinasi lansia. Kalau cakupan vaksinasi ini masyarakat umum, insya Allah ini sudah tercapai. Artinya untuk menjadi level 2 kan 50% masyarakat umum. Tanggal 13 memang 46, tapi sampai saat ini sudah 50%. Tinggal lansianya ini yang sampai saat ini masih belum. Masih kurang sekitar 13 ribuan yang harus disuntik untuk mencapai level 2. Sedangkan kriteria Kementerian Kesehatan yang lain, insya Allah Tulungagung sudah aman di level 1 bahkan menurut indikator Kementerian Kesehatan. Tapi kalau menurut Kementerian Dalam Negeri itu ada persyaratan cakupan sasaran lansia dan cakupan sasaran masyarakat umum harus 50% masyarakat umum, sasaran lansia harus 40%. Jadi kita terganjal di cakupan sasaran lansia ini. Untuk itu, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan ID dalam Hari Bakti ID ya, di ID, sedangkan di Dinas Kesehatan dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional itu mengadakan gebyar vaksinasi lansia. Yang tujuannya adalah yang pertama meningkatkan cakupan vaksinasi lansia dalam rangka pengendalian COVID-19. Kemudian yang kedua adalah memberikan bantuan sosial sekaligus berdampak perbaikan gizi. Kemudian yang ketiga adalah membantu peternak di mana pada saat ini terjadi krisis bagi peternak petelur, sehingga kita bisa membantu mereka untuk meningkatkan omset penjualannya dan memperbaiki harga. Bentuk kegiatannya adalah yang pertama selama mulai hari Senin sampai Sabtu, Senin tanggal 18 sampai Sabtu tanggal 23 Oktober itu mengundang semua sasaran lansia yang belum melakukan vaksinasi, diundang ke puskesmas setempat. Jadi semua puskesmas itu membuka pelayanan vaksinasi lansia mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian yang kedua melakukan konseling kesehatan. Jadi lansia yang datang itu dilakukan konseling kesehatan oleh dokter puskesmas dibantu oleh rekan-rekan dokter dari ID cabang Tulungagung. Jadi nanti rekan-rekan dokter yang dari swasta yang ingin bergabung itu silahkan menghubungi dokter puskesmas yang dituju, siap mau ke puskesmas mana. Misalnya ke puskesmas Karangrejo bisa menghubungi dokter Ahmad misalnya. Maaf dokter Nani misalnya seperti itu. Kalau ke puskesmas Tulungagung mungkin bisa menghubungi dokter Mira seperti itu untuk membantu teman-teman dokter puskesmas melakukan konseling kesehatan. Bahkan kalau perlu melakukan terapi. Kalau misalnya ada penyakit penyerta yang perlu dikendalikan. Nah, dokter ID cabang Tulungagung dan dokter puskesmas juga melakukan koordinasi dan update vaksinasi lansia ya pada acara kali ini ya. Nanti sebentar lagi akan dipaparkan oleh Dr. Nuraida selaku narasumber kita pada siang hari ini akan memaparkan tentang update vaksinasi lansia sesuai rekomendasi dari PAPDI. Kemudian selama hari Senin sampai hari Sabtu ke depan itu ada 7 dokter spesialis dalam dan Komdakipi yang setiap hari akan standby menerima konsultasi secara telemedicine selama gebyar vaksinasi lansia ini. Jadi rekan-rekan yang ada di puskesmas atau di tempat praktek, silahkan
jangan ragu-ragu menggunakan media telemedicine untuk konsultasi yang berkaitan tentang kesiapan vaksinasi bagi lansia, ataupun apabila ada keluhan KIPI dan sebagainya, itu silahkan dimanfaatkan media telemedicine ini. Bisa by phone langsung atau di grup KIPI. Sebenarnya sudah dibuatkan grup PIC KIPI ya, jadi bisa digunakan untuk media komunikasi di situ. Jadi untuk menambah wawasan, mungkin sharing kasus dan sebagainya, silahkan sharingkan di grup KIPI. Kemudian lansia yang sudah dilakukan screening tentunya akan dilakukan vaksinasi COVID-19. Untuk gebiar vaksinasi ini, para lansia akan disuntik dengan vaksin Pfizer. Jadi yang memberikan perlindungan, mempunyai efikasi baik untuk lansia ya, untuk memberikan kekebalan kepada lansia. Tadi disampaikan oleh Pak Kadin bahwa dipilih vaksinnya adalah vaksin Pfizer dan insya Allah sudah siap vaksinnya ada di Tulungagung. Kemudian sesudah dilakukan vaksinasi, maka lansia ini akan mendapatkan telur 10 butir yang sudah di packing pakai tremi Maaf kok macet. Ya. Nah, ini nanti teman-teman dokter puskesmas tolong membuat daftar hadir ya bagi dokter lain yang datang membantu di puskesmasnya masing-masing, karena nanti akan mendapatkan SKP Bakti Sosial ID. Juga demikian profesi lain, jadi selain ID kita juga mengajak partisipasi dari profesi-profesi lain untuk terlibat dalam acara ini. Maka mereka pun juga akan mendapatkan SKP Bakti Sosial dari Dinas Kesehatan. Pembagian telur ini sebagai penanggung jawabnya adalah petugas gizi puskesmas yang melakukan pencatatan keluar masuk telur ya. Tapi kalau rekan-rekan mau melakukan dokumentasi waktu pembagian telur ini sangat boleh, sangat dipersilahkan. Waktu pelaksanaannya adalah tanggal 18 sampai 23 Oktober. Mungkin jam dan tempatnya itu menyesuaikan sesuai dengan jadwal yang ada di puskesmas. Sebagai awalan, hari Minggu besok tanggal 17 Oktober ini telur sudah didistribusikan ke lansia. Jadi kadang vaksinnya itu tidak selalu di puskesmas, tapi mendekatkan akses ya. Itu karena lansia itu seringkali tidak ada yang ngantar dan sebagainya. Jadi kadang-kadang dilakukan di balai desa mungkin, di tempat kepala dusun dan sebagainya. Jadi tempatnya adalah sesuai yang direncanakan oleh puskesmas. Nah ini
adalah alokasi telur ke masing-masing puskesmas. Misalnya berikut ini adalah target sasaran vaksinasi lansia yang ada di puskesmas. Misalnya Besuki ini sasaran vaksinasi lansianya adalah 245. Angka 245 ini adalah syarat minimal yang harus dipenuhi selama 1 minggu ke depan itu. Karena apa? Angka ini apabila tercapai, maka cakupan vaksinasi lansia di Tulungagung akan menjadi 40%. Jadi minimal, belum 100%. Masih 40% saja yang akan kita capai di minggu depan. Besole misalnya ada 206. Jadi minimal dalam 1 minggu ke depan Puskesmas Besole harus mendatangkan 206 lansia ini. Dan puskesmas lain tentunya juga ada yang banyak, misalnya Kedungwaru karena penduduknya banyak ya banyak juga 635 sasaran. Nah, masing-masing sasaran akan jadi total sasaran lansia adalah 12.626. Masing-masing sasaran akan mendapatkan 10 telur. Jadi total telur yang dibutuhkan seminggu depan adalah 260 butir. Kalau di konversi ke kilogram butuh 7.891 kilo. Kalau diuangkan sekitar 142 juta. Anggaran ini dibiayai. Nah ini, anggaran kegiatan ini akan dihimpun oleh Panitia PHBN Dinas Kesehatan Tulungagung. Kalau untuk rekan-rekan ID nanti akan dikumpulkan dulu di Bendahara ID. Kemudian Bendahara ID akan menyetorkan kepada Panitia PHBN Dinas Kesehatan Tulungagung. Jadi untuk sementara kalau teman-teman ID langsung saja kalau mau berpartisipasi dalam bentuk donasi itu bisa disampaikan ke rekeningnya Dr. Nani seperti yang di-share di grup ID. Sedangkan ini adalah untuk partisipan dari organisasi profesi lain maupun organisasi lintas sektor lain nanti bisa mentransferkannya kepada bendahara PHBN Dinas Kesehatan Tulungagung. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan ID bahwa selain bakti sosial pembagian telur ini, nanti ID Cabang Tulungagung juga akan melakukan bakti sosial pembagian masker yang acaranya insya Allah tanggal 31 Oktober itu bareng-bareng dengan goes bersama. Kita akan goes bersama ke Watu Payung, kemudian mampir di Pasar Burung dan Pasar Boyolangu untuk membagi-bagikan masker. Kemudian ini untuk setiap hari mohon dicatat pengeluaran telur ini mungkin ini tadi adalah tugas untuk yang di puskesmas ya untuk teman-teman ID nggak usah nyatet nggak apa-apa foto aja nanti waktu membagikan telur. Kemudian sesudah di hari Sabtu kalau ada telur sisa dikembalikan ke distributor ini juga untuk teman-teman yang di puskesmas tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon kerjasamanya nanti rekan-rekan sejawat ID. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan COVID-19 di Tulungagung terkendali serta PPKM-nya turun level. Sehingga tempat-tempat wisata bisa dibuka, kita bisa berwisata secara protokol kesehatan. Baik, rekan-rekan ID itu yang bisa saya sampaikan dan tentunya kami mengajak partisipasi rekan-rekan ID dalam bentuk donasi maupun menyumbangkan tenaganya untuk membantu konseling kesehatan dan pembagian telur itu akan sangat kami harapkan dan juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ID Cabang Tulungagung.
Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, dari paparan saya ini adakah yang perlu ditanyakan atau perlu kita diskusikan? Atau kalau ada pertanyaan mungkin disampaikan di kolom chat saja, ya. Mungkin waktu selanjutnya kami persilahkan Dr. Nuraida untuk menyampaikan tentang update vaksinasi lansia sesuai dengan rekomendasi PAPDI. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh anggota ID cabang Tulung Agung dan mungkin perwakilan dari Puskesmas. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Tentu saja kami juga dari dokter penyakit dalam yang ada di Tulung Agung sangat mendukung kegiatan Dinas Kesehatan dan juga kerjasama dengan ID ini untuk mencapai target vaksinasi untuk lansia. Karena itu saya sudah berkoordinasi dengan dokter-dokter penyakit dalam yang ada di Tulung Agung dan alhamdulillah ada 8 nanti Bu Ana yang akan mendampingi proses selama alhamdulillah minggu vaksinasi lagi. Ya, jadi nanti mungkin di akhir presentasi saya sudah saya bagi nanti jadwalnya sekaligus nomor sudah saya cantumkan. Nanti akan teman-teman semua bisa segera menghubungi beliau-beliaunya yang bertugas. Mungkin saya share screen dulu ya. Ya, silakan Dr. Nuraida. Apakah sudah terlihat? Belum terlihat. Belum ya? Sudah Bu. Oh ya. Ya. Mungkin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menilai kelayakan vaksin pada lansia. Lebih utamanya itu karena memang besok seminggu ke depan kita akan melakukan vaksinasi pada lansia dan yang utama adalah menilai apakah lansia ini layak atau tidak untuk diberikan vaksin. Mengingat bahwa kita semua mungkin sudah sepakat dengan pemaparan Bu Ana tadi bahwa vaksinasi ini sangat diperlukan untuk kelompok lansia karena memang COVID infeksinya akan meningkat seiring dengan pertambahan usia. Jadi di atas 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, maka resiko untuk terjangkit COVID-nya akan lebih besar. Demikian pula dengan derajat beratnya COVID. Semakin tua, maka kemungkinan untuk menjadi COVID yang berat, resikonya akan semakin besar. Ternyata data yang sudah dilakukan di dunia, CDC menyatakan bahwa pada populasi di atas 65 tahun, ketika dilakukan vaksinasi, maka angka kesakitan yang sampai harus dirawat di rumah sakit akibat COVID itu bisa menurun sampai 94%. Sehingga mudah-mudahan data-data tersebut mungkin bukan cuma kali ini ya, teman-teman semua mendengarkan data tentang bagaimana vaksinasi bisa memperbaiki angka kesakitan dan kematian akibat COVID. Akan menambah keyakinan kita bahwa memang sebetulnya seseorang itu sebaiknya dilakukan vaksin kecuali memang ada kontraindikasi. Ini saya ambil dari rekomendasi PAPDI yang diupdate tanggal 20 Agustus 2021 dan insya Allah ini update yang paling akhir ya. Memang sebelumnya sudah beberapa kali update sampai akhirnya ini. Jadi sebagai pendahuluannya tadi mungkin sudah saya sebutkan, kita lewat saja. Ini adalah rekomendasi umum. Jadi pada dasarnya semua kriteria lansia yang layak menerima vaksin adalah yang tidak memiliki kondisi berikut. Jadi sebetulnya yang merupakan kontraindikasi absolut adalah adanya reaksi alergi berupa anafilaktik atau alergi berat lainnya akibat vaksin COVID-19 dosis pertama.
Jadi kalau besok insya Allah tidak akan ada yang seperti ini karena semuanya belum divaksin ya. Jadi yang ini sudah hilang. Kemudian yang kedua sedang mengalami infeksi akut. Berarti gejalanya ada demam. Kemudian kita bisa melihat bahwa kondisi pasiennya tidak dalam kondisi sehat ya. Jadi kalau pasiennya bisa datang ke puskesmas dengan kondisi sehat, jalan kaki, atau mungkin diantar sama keluarganya tapi masih bisa jalan sendiri, insya Allah dia tidak dalam kondisi infeksi akut. Kemudian memiliki penyakit imunodefisiensi primer. Sebetulnya ini agak sulit ya, karena memang pemeriksaan pasien dengan imunodefisiensi primer ini harus dilakukan pemeriksaan laboratorium yang canggih, sehingga kita mungkin tidak akan melakukan screening ini. Dan sebetulnya apa yang kita takutkan kalau pasien dengan imunodefisiensi primer kita berikan vaksin, mungkin vaksinnya nanti tidak akan ada manfaatnya karena dia tidak bisa membentuk antibodi dengan optimal. Jadi sebetulnya ini tidak perlu kita pikirkan, kecuali kalau memang pasien sudah punya riwayat, nih saya sakit misalnya hyper IgE syndrome atau sindroma yang lain ya, yang mungkin dia IgM-nya yang rendah, IgE-nya yang rendah, yang seperti itu. Tapi kalau tidak punya data-data itu kita abaikan saja. Jadi sebetulnya kontraindikasi yang absolut yang bisa kita lihat pertama adalah dia sedang mengalami infeksi akut. Mungkin teman-teman semua sudah bisa menilai ya kondisi infeksi akut itu seperti apa. Nah, sedangkan kebanyakan pasien datang dengan komorbid. Jadi yang biasanya pasiennya sehat, tapi dia punya komorbid. Nah, kalau seandainya pasiennya punya komorbid, maka sebetulnya rekomendasinya adalah sama dengan pasien lain. Jadi rekomendasi PAPD yang pasien dengan komorbid itu berlaku pada pasien-pasien dengan pada populasi lansia ini. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ada rekomendasi khusus pada lansia, ada yang namanya golongan lansia yang kita sebut dengan frail atau renta. Nah, kriterianya apa yang disebut frail atau bila memenuhi 3 atau lebih dari hal-hal berikut ini. Mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga, penurunan aktivitas fisik dalam 4 minggu terakhir, memiliki penyakit komorbid 4 dari 11 penyakit ini, kemudian mengalami kesulitan berjalan sejauh 100 meter, dan penurunan berat badan yang bermakna. Seandainya ada 3 saja dari 5 kriteria ini, maka kita sebut dia frail. Apakah pasien yang frail ini tidak boleh divaksin? Tidak. Jadi di sini disebutkan bahwa lansia dengan frail atau renta itu masih layak untuk divaksin. Tapi kita harus menentukan pasien lansia ini renta atau tidak, frail atau tidak. Jadi tetap harus kita kaji. Semua pasien lansia ini dia termasuk kriteria yang frail atau tidak. Tapi kalau dia frail saja, tapi masih memenuhi rekomendasi secara umum, jadi belum pernah vaksin dia tidak pernah mengalami reaksi anafilaktik akibat vaksin COVID, dan dia tidak dalam kondisi sakit akut, infeksi akut, maka dia layak untuk dilakukan vaksinasi. Jadi jangan terjebak dengan kriteria frail ini ya. Jadi mungkin ada beberapa yang kalau seandainya frail berarti tidak boleh. Jadi frail ini masih layak. Nah, ada lagi kemudian rekomendasi khusus yang kedua apabila dia adalah frail yang berat, yaitu seperti apa frail berat itu? Dia tergantung terhadap orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Jadi misalnya dia hanya lansia yang hanya bisa tidur di rumah, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu kita sebut sebagai frail yang berat. Dan saya rasa kalau lansia seperti ini mungkin tidak akan datang ke puskesmas ya untuk melakukan vaksinasi. Atau dia mempunyai penyakit terminal dengan angka harapan hidup yang rendah kurang dari 6 bulan. Mungkin salah satu contohnya yang saya kuasai adalah pasien-pasien dengan kanker hati. Kanker hati, apabila kita sudah ketemu pasien CA hepar, sudah besar perutnya, benjolannya keras, sudah kuning, itu angka harapan hidupnya biasanya antara 3-6 bulan. Jadi pasien-pasien dengan kondisi seperti ini mungkin manfaat vaksinasi dengan kemungkinan resiko yang akan dia berikan, yang akan dia dapatkan itu mungkin lebih besar resikonya, maka kita pertimbangkan untuk tidak perlu diberikan vaksinasi.
Jadi kalau melihat tadi ya, berarti yang tidak layak sebetulnya hanya dari rekomendasi umum, yaitu pasien yang pernah mengalami shock anafilaktik atau reaksi alergi berat akibat vaksin COVID. Kemudian yang kedua, dia mempunyai infeksi akut pada saat ini. Dan yang ketiga adalah pasien lansia dengan frail yang berat serta memiliki penyakit terminal dengan angka harapan hidup yang rendah. Mungkin hanya itu yang absolut tidak bisa dilakukan vaksinasi. Sisanya itu ada catatan tersendiri dan itu bisa kita diskusikan dan bisa menjadi pertimbangan serta penilaian dokter klinisnya nanti yang akan menentukan. Ini adalah rekomendasi pemberian vaksin pada pasien dengan komorbid dan ini berlaku umum sebetulnya, tidak hanya pada populasi lansia, jadi seluruh pasien dengan usia dewasa ya, karena ini PAPD. Pasien dengan penyakit autoimun, pasien dengan autoimun dikatakan layak untuk mendapatkan vaksin apabila pasiennya sudah stabil. Stabilnya seperti apa? Memang sebaiknya ada rekomendasi dokter yang merawat. Namun kalau seandainya pasien itu datang tanpa rekomendasi, maka kita akan bisa melihat penyakit autoimun yang terbanyak mungkin kalau untuk lansia dia rheumatoid arthritis ya. Kasusnya cukup banyak di Tulungagung, pasien yang mendapatkan terapi dengan methotrexate biasanya. Obatnya diminum per minggu, biasanya 3 tablet 1 minggu, jadi hanya 1 minggu 1 kali dia minum obatnya. Rheumatoid arthritis ini biasanya ditandai dengan keluhannya nyeri sendi, persendian yang mencakup sendi besar dan sendi kecil. Jadi kita bisa mengatakan pasiennya stabil jika tidak kita dapatkan kondisi artritis yang akut ya. Jadi artritis akut itu adalah sendinya bengkak, nyeri dengan kemerahan. Kalau nyeri saja tanpa ada bengkak dan kemerahan itu mungkin kita golongkan sebagai nyeri yang kronik karena memang pasien dengan rheumatoid arthritis ini akan mengalami nyeri kronis, jadi susah untuk hilang 100% nyerinya, jadi pasti masih akan ada. Tapi apabila dia sudah terkontrol, tidak ada bengkak sendinya, tidak ada nyeri sendinya yang hebat, pasiennya masih mobilisasi dengan baik, saya pikir itu sudah terkontrol ya. Penyakit autoimun yang lain mungkin lupus, tapi populasinya tidak sebanyak RA pada usia lansia. Dan biasanya kalau pasiennya bisa bertahan sampai usia lansia, dia biasanya dalam kondisi lupus yang tidak terlalu berat dan biasanya terkontrol dengan dosis biasanya paling banter sih kalau di kita dapatnya steroid metilprednisolon ataupun azathioprine atau chloroquine dengan dosis yang minimal biasanya. Nanti kita bisa dinilai seandainya pasiennya memang tahu riwayatnya, obatnya apa, dengan dosis yang minimal kita bisa lakukan. Jadi penilaiannya adalah klinis saja sebetulnya. Tekankan pada kondisi klinis, jadi pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, ini adalah reaksi alergi, berbagai macam reaksi alergi. Kalaupun pasien itu pernah mengalami anafilaktik, tapi bukan akibat vaksinasi COVID. Jadi misalnya dia pernah suntik vitamin, pernah suntik analgetik atau pernah minum obat analgetik, pernah alergi anafilaktik karena makanan mungkin udang atau kepiting atau apa ya. Tapi penyebabnya bukan vaksin COVID, maka pasien ini masih layak maka orang ini masih layak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Namun tentu saja ini harus lebih berhati-hati. Kalau memang nanti tempatnya bukan di puskesmas, misalnya di balai desa atau tempat lain, mungkin sebaiknya pasien-pasien dengan riwayat anafilaktik shock seperti ini dilakukan vaksinasi di tempat yang kita bisa mempersiapkan fasilitas yang lengkap untuk kemungkinan terjadinya reaksi anafilaktik. Meskipun seharusnya pada semua tim vaksin itu harus siap dengan kondisi anafilaktik berat karena
belum tentu orang yang sebelumnya tidak punya riwayat shock anafilaktik pada kesempatan ini dia tidak akan dapat anafilaktik, masih ada kemungkinan untuk terjadi anafilaktik shock. Jadi memang seharusnya kit emergensi untuk resiko anafilaktik itu tersedia. Tapi kalau memang pasien ini secara anamnesis kita sudah punya riwayat anafilaktik shock, maka lebih baik dilakukan vaksinasi di minimal di puskesmas. Alergi obat. Nah, banyak pasien yang datang ke rumah sakit meminta surat untuk tidak layak vaksin akibat dia alergi obat dan makanan. Dalam rekomendasi PAPDI ini disebutkan bahwa kita perlu memberikan perhatian pada pasien-pasien yang mempunyai alergi antibiotik, neomycin, polymyxin, streptomycin, dan gentamisin. Namun, vaksin COVID tidak mengandung komponen tersebut sehingga dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Jadi, pada intinya alergi obat, alergi makanan tidak perlu menjadi kontraindikasi untuk diberikan vaksin. Jadi pasien-pasien yang mengakui mempunyai alergi obat dan alergi makanan tetap boleh untuk mendapatkan vaksin. Beberapa kali saya menolak pasien yang minta surat tidak layak vaksin akibat dia punya riwayat alergi obat dan alergi makanan. Asma. Bagaimana pasien asma dan rinitis alergi? Asma dalam kondisi terkontrol, jadi pasiennya tidak sesak, ini mungkin pernah melihat ya, kita bisa menyebutkan asma itu terkontrol. Jadi asma itu ada yang terkontrol penuh, terkontrol sebagian, dan tidak terkontrol. Nanti kalau misalnya dia cenderung ke warna oranye ini, maka biasanya ke arah terkontrol. Nah, orang yang terkontrol sebagian atau terkontrol penuh, itu bisa diberikan vaksinasi. Kalau yang tidak terkontrol itu biasanya saat sering kali ya hampir tiap hari dia kena serangan asma. Dalam kondisi ini mungkin kita tidak bisa, pemberian vaksin bisa kita tunda karena pasien-pasien dengan asma yang tidak terkontrol maka biasanya dia akan membutuhkan dosis imunosupresan yang cukup tinggi sehingga ditakutkan nanti vaksinnya juga tidak akan terbentuk tidak akan berfungsi dengan optimal. Tapi kita bisa melakukan penilaian terhadap pasien yang punya riwayat asma. Dan apabila dia terkontrolnya dengan obat, karena memang sekarang rekomendasi terapi asma adalah pemberian beta blocker yang inhaler itu bergabung dengan steroid inhaler ya. Kalau zaman dulu kan step 1 itu kita hanya memberikan, jadi zaman dulu itu yang paling rendah adalah pemberian inhalasi beta 2 agonis pada saat serangan. Tapi yang sekarang pemberian inhalasi steroid itu juga terus diberikan meskipun pasien di luar serangan. Jadi kontrolernya tetap jalan dalam dosis rendah. Nah, pasien yang terkontrol dengan obat inhalasi itu meskipun mengandung steroid inhalasinya, itu dapat diberikan vaksinasi COVID. Jadi bukan menjadi kontraindikasi untuk pemberian vaksinasi. Apalagi hanya pasien rinitis alergi aja, tidak ada kontraindikasinya untuk dilakukan vaksinasi COVID. Kemudian ini urtikaria, dermatitis atopik, saya pikir ya reaksi alergi yang berat saja tidak menjadi kontraindikasi. Kalau urtikaria dan dermatitis atopik saya pikir juga tidak menjadi penghalang untuk diberikan vaksinasi COVID. Pasien-pasien dengan HIV, ya mudah-mudahan nanti pasiennya berani untuk terus terang bahwa dia adalah pasien HIV. Pasien HIV yang sudah minum ARV secara rutin, secara teratur, dan pada saat kita periksa dia tidak ada infeksi opportunistic yang berat, itu dapat diberikan vaksin COVID-19. Memang idealnya diperiksakan viral load dan CD4, tapi itu tidak menjadi patokan. Jadi kita bisa periksa secara klinis saja. Tidak ada infeksi. Jadi kecuali kalau pasien datang dengan sesak, dengan wasting syndrome yang berat, jadi berat badannya masih menurun dengan drastis, itu
vaksinnya belum layak. Tapi kalau pasien yang kondisinya sudah stabil, kadang-kadang kita nggak tahu kalau dia HIV atau enggak, hanya karena dia ngomong saya HIV, saya sudah minum ARV secara teratur, itu tidak ada kontraindikasi untuk pemberian vaksin. Begitu juga pasien dengan penyakit paru kronis ya, bagi pasien POKA dan pasien interstitial lung disease dalam kondisi terkontrol berarti tidak sesak. Jadi kalau pasiennya tenang-tenang saja, pasien boleh mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, ini untuk pasien-pasien dengan penyakit hati, pasien hepatitis B, pasien sirosis hati, bahkan pasien sirosis hati yang diindikasikan untuk transplantasi hati pun masih ada tempatnya, masih layak untuk diberikan vaksinasi COVID. Banyak pasien hepatitis B yang sudah terapi antivirus rutin di rumah sakit pasti bertanya,